Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Konselor Irsyad, dalam konseling 17 berpikir positif. Pada episode yang ke-11, kita akan membahas tentang memaafkan dan meminta maaf dalam kaitannya dengan berpikir positif. Manusia adalah tempatnya perbuatan khilaf dan sangat rentan berbuat salah. Manusia tidak selalu melakukan yang seharusnya dilakukan, juga melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Karenanya meminta maaf adalah bagian dari keberadaan seseorang. Eksistensi manusia diantaranya ditentukan oleh permaafan antara manusia itu sendiri. Dalam suatu dan lain peristiwa, kita adalah korban dari kesalahan orang lain. Namun, pada peristiwa lainnya, kita adalah pelaku yang membuat kesalahan terhadap orang lain. Seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Melihat kesalahan sendiri jauh lebih sulit daripada melihat kesalahan orang lain. Menyadari kesalahan memerlukan kedewasaan dan kebijaksanaan. Pribadi yang positif adalah mereka yang mampu merasakan kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Hal ini membuat seorang menjadi lebih rendah hati dan mengurangi egosentrisme yang berpusat pada diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Pada awalnya, orang yang meminta maaf merasakan emosi negatif melanda dirinya. Namun, pada tahap selanjutnya, ditemukan orang yang menerima permintaan maaf maupun yang meminta maaf sama-sama mengalami peningkatan emosi positif secara signifikan. Orang pada posisi atau jabatan yang lebih tinggi merasakan kebanggaan yang nyata ketika mereka mau meminta maaf kepada bawahan mereka. Dalam ajaran Islam, orang yang minta maaf terlebih dahulu derajatnya lebih ditinggikan dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dimintai maaf. Bagaimana langkah-langkah memaafkan? Hasil dari riset Robert Enright 2001, langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk memaafkan adalah: pertama, buatlah daftar orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda mau memaafkannya. Mulailah dengan rasa sakit yang paling ringan dari daftar tersebut. Pikirkanlah bagaimana Anda telah menderita karenanya, apa yang Anda rasakan. Ketiga, renungkanlah sampai Anda sukarela memutuskan untuk memaafkan orang itu. Kemudian, Anda pikirkan berbagai faktor dan situasi yang menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap diri Anda itu, termasuk masa kecil, luka batin, tekanan hidup yang pernah dialami oleh pelaku pada masa sebelumnya. Pikirkanlah hal itu secara objektif, bukan untuk rasionalisasi dari perbuatan pelaku. Sampai di sini Anda sudah dapat memahami si pelaku dan Anda akan segera memaafkannya. Yang kedua adalah langkah-langkah meminta maaf.
Meminta maaf memberikan lebih banyak kebaikan untuk keadaan emosional dan kesehatan tubuh Anda. Banyak orang yang memilih untuk melupakan dan memendam perasaan bersalah dalam hati mereka, padahal meminta maaf dengan tulus dan benar-benar menyadari kesalahan, seseorang akan merasa lebih lega dan tak lagi memendam emosi negatif, melainkan berkembang menjadi emosi positif di dalam dirinya. Berikut langkah-langkah pokok untuk meminta maaf. Yang pertama, Anda harus menunjukkan penyesalan dan rasa malu dengan segala kerendahan hati. Karena menyadari si korban telah rugi dan menderita akibat perbuatan Anda itu. Yang kedua, mengakui perbuatan secara spesifik. Apa yang telah Anda lakukan secara konkret, personal dan nyata terhadap orang di mana Anda melakukan kesalahan itu. Dan menerima sepenuhnya tanggung jawab atas perbuatan Anda itu. Yang ketiga, menunjukkan fakta dan bukti yang ada tentang rangkaian peristiwa yang telah terjadi, siapa yang menjadi korban, dan peran sertanya dalam peristiwa yang di mana Anda melakukan kesalahan itu. Kemudian yang keempat, menunjukkan empati terhadap kerugian dan penderitaan orang di mana Anda melakukan kesalahan. Berusaha memberikan penjelasan yang sebenarnya tentang perbuatan tersebut dan memastikan bahwa perbuatan itu tidak akan terulang lagi. Kemudian yang kelima, menawarkan upaya kompensasi atau reparasi, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan agar meringankan kerugian dan penderitaan korban. Walaupun mungkin belum tentu dapat mengganti kerugian dan menghilangkan penderitaan si korban sepenuhnya. Jika pelaku kesalahan benar-benar meminta maaf dengan tulus dan ikhlas, maka walaupun peristiwa itu telah lama terjadi, korban akan lebih mudah memaafkannya. Dalam meminta maaf, kita harus mengakui kesalahan dengan besar hati dan lapang dada. Walaupun kata maaf sudah terucap, Anda tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa jika melakukannya dengan keterpaksaan atau hanya merasa agar Anda merasa yang penting aku udah minta maaf. Keliru ketika meminta maaf misalnya dengan menggunakan kata-kata kalau aku pernah salah, aku minta maaf ya, atau aku tahu aku salah, tapi kamu juga salah. Cara ini bukannya meringankan beban yang menjadi korban, mereka bisa saja malah akan menganggap Anda lebih buruk karena maaf yang terkesan tidak tulus dan tidak ikhlas. Seperti kata pepatah, sebelum mencubit, orang cubit dulu diri sendiri. Jadi tumbuhkan empati di dalam hati kita, posisikan diri kita sebagai korban sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan korban dan apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda berada di pihak korban. Selamat mencoba. Saya Konselor Irsyad. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.